Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Riarianti. Hari ini aku akan memenuhi permintaan dari adik-adik yang komen di YouTube aku. Kak, bahas latihan soal dong untuk kedinasan, untuk calon taruna. Oke, jadi aku di sini menggunakan buku panduan latihan soal pembahasan penerimaan calon taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dari Badan Senat Taruna tahun 2019. Di sini aku akan bahas salah satu paket di buku ini. Jadi soalnya kira-kira ada 60 soal. Nanti akan aku bahas satu persatu. Akan aku kerjain dulu ini soalnya. Nanti caranya akan aku jelasin di video setelah ini, di part setelah ini. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Check it out. Oke, aku udah menyiapkan soal dan pembahasannya lengkap, udah aku kerjain semua. Sekarang tinggal aku jelasin pembahasannya ini. Oke, mulai dari nomor 1. Soal nomor 1. Persamaan dari fungsi trigonometri berikut yang benar. Nah, ini soal seperti ini harus kita mencari ABCD dan ABC dan D-nya, yaitu jawaban mana yang fungsi trigonometrinya benar. Nah, nomor 1 ini A, sin 60. Sin 60 di sini setengah, salah. Padahal sin 60 harusnya setengah akar 3. Sin nomor B, option B, sin 30 sama dengan cos 30, salah. Seharusnya sin 30 itu sama dengan setengah, cos 30 sama dengan setengah akar 3, sehingga sin 30 tidak sama dengan cos 30. Lalu yang ke C, yaitu cos 30 sama dengan setengah, salah, karena yang benar adalah cos 30 sama dengan setengah akar 3. Lalu option D, tan 30 sama dengan kotangan 60. Itu benar, karena tan 30 adalah sepertiga akar 3, sedangkan kotangan 60 yaitu 1 per tan 60. Tan 60 didefinisikan sebagai tan 60 yaitu akar 3 nilainya, sehingga 1 per akar 3 lalu dirasionalkan dikalikan angka yang sama, yaitu akar 3 sama akar 3, jadinya 1 per 3 akar 3. Benar, jawabannya D. Nomor 2, nilai dari sin 39 derajat per cos 51 derajat. Di sini kita harus menghitung penyelesaian, menghitung ininya, sin sama cosnya. Sin 39 itu bisa diubah menjadi cos 90 min 39, yaitu ini rumusnya, aku garis biru biar paham. Artinya sin alfa itu sama dengan cos 90 min alfa. Lalu cos 90 min 39 per cos 51. 90 min 39 itu 51, berarti cos 51 per cos 51 sama dengan 1. Ada jawabannya D. Terus nomor 3, sudut 90 derajat sama dengan, nah ini G. Caranya itu alfa per 360 kali 400G sama dengan 90, kan sudutnya tadi 90 dimasukin 390 per 360 kali 400G. Ini udah rumusnya, jadi ini tinggal 90 dicoret, ini 360 bagi 94, jadi 1 per 4 kali 400G, yaitu 100G, jawabannya A. Nomor 4, jari juring yang diketahui sepanjang 20 cm dan panjang busurnya 14 cm, maka luas juring tersebut adalah sebesar. Ada rumusnya sendiri, yaitu diketahui kan tadi R-nya 20, panjang busurnya 14, ditanya luas juringnya. Nah, ada rumusnya, yaitu perbandingan luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per panjang lingkaran. Sehingga panjang lingkaran yaitu sama saja dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Lalu kita kerjakan luas juring per πr kuadrat luas lingkaran dan 14 per keliling lingkaran, yaitu 2πr. Lalu
Teruskan luas juring per R, ini pi-nya aku coret, R-nya aku coret 1, sama dengan 7. Luas juring sama dengan 7R, yaitu sama dengan 7 kali 20, sama dengan 140 cm kuadrat. Ada jawabannya C. Ini C. Lanjut nomor 5, sebuah perahu berlayar dari pelabuhan dengan asimut utara sebesar 45 derajat dengan kecepatan rata 8 km per jam. Maka setelah 3 jam jarak tempuh dari pelabuhan sejauh, nah kan diketahui alfa sama dengan 45, V atau kecepatan sama dengan 8 km. Lalu T sama dengan waktunya 3 jam, maka jarak tempuh atau S adalah S rumusnya V kali T, V kali T. F-nya udah diketahui tadi 8, kali T-nya 3, jadi 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi alfanya ini tidak digunakan untuk pengerjaan soal ya, pengerjaan soal nomor 5, karena yang ditanya adalah jarak. Jadi 24 jawabannya B. Lalu selanjutnya nomor 6. Dari titik origin A 0,0 meter ditarik garis sepanjang 80 meter dengan sudut 60 derajat dari arah utara. Maka koordinat garis akhir tersebut. Nah, nomor 6 ini diketahui R-nya 80 meter, yaitu jarak ditarik garis panjang 80 meter. Alfanya ini 60 derajat. Lalu dari arah utara. Maka koordinat akhir garis tersebut yaitu koordinat kartesius. Sudah ada rumusnya sendiri, yaitu X sama dengan R sin theta, Y sama dengan R cos theta. X sama dengan 80 sin 60, Y sama dengan 80 cos 60. Dipekerjakan satu persatu dulu. 80 kali sin 60 itu setengah akar 3, jadi dicoret, jadinya 40. Lalu ketemu X-nya 40 akar 3, yang Y sama dengan 80 kali cos 60 itu setengah, jadi Y sama dengan 40. Sehingga X, Y sama dengan 40 akar 3, 40 meter. Jawabannya B. Lalu nomor 7, koordinat kutub. Koordinat kutub dari titik Q 10,10 adalah koordinat kutub dari titik Q 10,10 itu artinya X sama Y. Udah ada rumusnya sendiri, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu untuk mencari alfanya itu arkestan Y per X. Koordinat kutub itu udah didefinisikan R, alfa ya. Lalu R sama dengan akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat, dimasukin aja. Terus sama dengan akar 200, sama aja 2 kali 100, 100-nya dikeluarkan jadi 10, akar 2. Terus alfa sama dengan arkestan 10 per 10, arkestan 1 sama dengan 45. Sehingga koordinatnya menjadi 10 akar 2,45 derajat, yaitu D jawabannya. D. Lanjut nomor 8. Bidang tanah berbentuk segitiga ABC jika diketahui besar sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut B sama dengan 45 derajat serta sisi B sama dengan 100 meter, maka panjang sisi A dari bidang tanah tersebut adalah diketahui segitiga ABC. Sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, sisi B 100 meter. Maka panjang sisi A adalah, nah di sini kita harus menggambarkan segitiganya dulu, ABC. Udah diketahui sudut A 30, sudut B 45. Nah, untuk mencari sudut C 180 dikurangi sudut A plus sudut B 180 dikurangi 30 ditambah 45. 30 ditambah 45 75, berarti 180 kurangi 75 105 derajat. Lalu menggunakan rumus sinus. Rumusnya udah ada, yaitu A per sin 30, sin A-nya ini 30, lalu sin B yaitu sin B 45. Terus A per setengah sama dengan 100 per setengah akar 2. Sehingga A sama dengan 100 per akar 2 dirasionalkan kali akar 2 per akar 2, sehingga menjadi 100 per 2 ke akar 2, yaitu 100 bagi 2 50, 50 akar 2. Ada jawabannya B.
Lalu lanjut nomor 9, seorang petugas mengukur sebidang tanah berbentuk segitiga PQR. Sisi bidang PQ panjangnya 12 cm, titik 120 meter. Titik batas R ditentukan dari P dengan sudut QPR 60 derajat. Jika sudut titik R sama dengan 30 derajat, maka panjang sisi QR sebesar. Nah, di sini menghitungnya harus digambar dulu. Yaitu nomor 9 ini diketahui segitiga PQR, PQ sama dengan PQ sama dengan 120 meter, sudut QPR sama dengan 60 derajat, sudut R sama dengan 30 derajat. Terus ditanya panjang sisi QR. Kita buat segitiganya PQR, udah diisiin QPR. Jadi sini 60 derajat. Sudut R 30, PQ 120. Kalau mencari ini tinggal P per sin P itu sisi depan P sama dengan R per sin R, itu menggunakan rumus kosinus ya ini. Jadi P per sin 60 sama dengan 120 per sin 30 derajat. Sehingga P per setengah akar 3 sama dengan 120 per setengah, itu sin 30. Jadi tinggal dikali silang, P sama dengan 120 akar 3. Lalu lanjut nomor 10, untuk sembarang segitiga ABC berlaku aturan cos sebagai berikut kecuali. Nah, untuk nomor 10 ini kita harus cari satu persatu, yaitu ABCD nya. A, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C, betul rumusnya. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B, betul. Cos A sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2BC, salah. Karena di sini seharusnya yang min itu yang A bukan yang C. Buktinya ini A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ini dipindah ruas, 2BC cos A sama dengan min A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Lalu cos A sama dengan ininya taruh sini, pindah ruas, min A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat per 2BC. Sehingga nomor C yang salah. Kalau nomor D juga udah benar, yang B cos B itu yang min B nya. Udah, jadi jawabannya C. Yang nomor 11 diketahui apa ini? Bentar. Nomor 11, luas bidang tanah berbentuk segitiga ABC dengan panjang sisi B 5 cm, 50 meter dan C 40 meter serta sudut titik A sama dengan 30 derajat adalah jadi diketahui segitiga ABC, B-nya itu 50, C-nya itu 40, sudut A-nya itu 30 derajat, sehingga luas bidang tanahnya berapa? Nah, jadi kita buat dulu segitiganya ABC, sehingga dimasukin sudutnya B 50, C-nya 40, sudutnya 30 derajat. Maka luasnya adalah setengah BC sin A. Terus sama dengan setengah kali 40 kali 50 kali sin 30. Tinggal masukin aja. Sama dengan 1000 kali setengah, sehingga 1000 bagi 2 500 meter kuadrat, yaitu A jawabannya. A ada. Lalu yang nomor 12, nilai dari sin 30 derajat ditambah sin 60 derajat. Kalau aku dulu di GO, aku kan lesnya dulu di GO, aku diajarin cara mudahnya itu, cara ngafalinya sayang ditambah sayang selingkuh, sayang ditambah sayang semakin cinta. Jadi kalau sin plus sin itu pasti sin cos, pasti itu udah rumus dari sananya. Sehingga sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin alfa plus beta per 2 kali cos alfa min beta per 2. Sehingga sin 30 ditambah sin 60 sama dengan 2 kali sin 30 plus 60 per 2 kali cos 30 min 60 per 2. 2 kali sin 90 per 2, ini kan ditambah, ini 30 min 60 kan min 30 per 2, cos min 30 per 2. 2 sin 45 kali cos min 15, cos min 15 itu nggak berpengaruh, sehingga tetap aja jadi plus, bisa jadi plus, yaitu 2 sin 45 kali cos 15. Jadi jawabannya D. Setelah itu nomor 13, suatu bidang tanah
dengan bentuk segi 4 ABC searah jarum jam dengan panjang sisi-sisi 80 meter, 30 meter, 40 meter, dan 100 meter. Apabila sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut C sama dengan 90 derajat, maka luas bidang tanah tersebut adalah, diketahui segi 4 ABC. Kan tadi udah aku gambar, yaitu segi 4-nya ini. Jadi AB 80 meter, DC 40 meter, AD 100 meter, BC 30 meter. Ini dibagi, ini aku bagi jadi segitiga biar gampang mencari luasnya. Aku ubah jadi segitiga ini pertama, ini segitiga kedua. Luas bidang tanahnya itu luas pertama ditambah luas kedua. Nah, setengah kali BC kali CD kali sin C, itu udah rumusnya ya. Ditambah setengah kali AB kali AD kali sin A. Setengah dikali BC, BC tadi berapa? BC 30 kali CD 40, sin 90, C nya kan ini di sini tegak lurus yaitu 90. Terus ditambah setengah kali 80 kali 100 dikali sin 30. Nah, setengah 1/2 kali 30 itu 15, setengah kali 80 40. Nah, lalu 15 kali 40 600 kali sin 90 itu 1, setengah kali 80 itu 40 kali 100 kali 100 kali sin 30, yaitu bentar. Jadi ini ada koreksi ya tadi. Ini 40 kali 100 itu harusnya 4000. Jadi 4000 kali setengah itu 2000. 2000. Jadi jawabannya bukan 800 tapi 2600. Jawabannya 2600. Jadi jawabannya C. Ada 2600, C jawabannya. Jadi jawabannya C. Lalu nomor 14, suatu kolam berbentuk segitiga dengan panjang sisi 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Maka luas kolam tersebut adalah, ini menggunakan rumus S, yaitu jaraknya yang dihitung, yaitu S sama dengan A plus B plus C per 2. Jadi 30 per 40 plus 50 per 2. Ini mencari S nya dulu, sama dengan 120 per 2, terus sama dengan 60. Udah bisa kan? Terus ini bukan S tapi luas segitiga. Luas segitiganya akar S kali S min A, S min B, S min C. Akar 60 kali 60 min 30. Ini tinggal dimasukin aja ya. Ininya tadi. Ini A, ini B, ini C. Kali 60 min 40 kali 60 min 50. Jadi 60 akar 60 kali 30 kali 20 kali 10 bisa dihitung sendiri. Jadinya 360.000. Itu bisa dipecah 600 kali 600 biar ngakarinya mudah. Jadi 600 meter persegi, yaitu A. Jawabannya A ada. Terus yang nomor 15. Yang nomor 15 ini nilai dari sin 115 derajat ditambah cos 25 derajat, yaitu cara menghitungnya sin 115 derajat ditambah cos 25 derajat. Sin 90 ditambah 25 kan sama aja sin 115 itu, yaitu ini udah aku tandain rumusnya. sama dengan ininya kalau sin 90 itu kan dibalikan, jadinya cos 25 ditambah cos 25, yaitu 2 cos 25. Jawabannya B. Ada ini B. Oke, lanjut lagi nomor 16. Nomor 16 yaitu nilai dari tan 270 ditambah alfa derajat itu sama dengan berapa? Itu udah ada rumusnya sendiri sih sebenarnya. Di sini kan kuadran 4, 270 tan kan kuadran 4. Kuadran 4 itu kan harusnya cos. Jadi kalau buat tan kan udah main. Nah, tan 270 kan kalau dibalik, kebalikannya kan kotan. Berarti ya udah sama dengan main cotan alfa. Jawabannya C.
Nomor 17. Panjang busur suatu juring yang mempunyai jari-jari 20 cm dan luas 600 cm kuadrat adalah, nih diketahui kan, R-nya 20 cm, luasnya 600 cm kuadrat, itu luas juring maksudnya. Jadi luas juring per luas lingkaran, ada kawan, bentar, sorry. Luas juring plus luas lingkaran sama dengan panjang busur per panjang lingkaran. Jadi 600 per pi r kuadrat. Ini kayak soal yang tadi ya, udah ada. Sama dengan panjang busur per 2 pi r. Panjang busur sama dengan tinggal dikali ruasnya tinggal dipindah, dikali silang. Ini 2 kali, ininya 2 kali, aku kasih sini 2 kali 600 per r sama dengan 1200 per 20, yaitu 60 cm. Jawabannya A, ada. Nomor 18, nilai dari cos kuadrat 60 ditambah sin kuadrat 60. Cos 60 itu setengah tinggal dikuadratin, sin 60 setengah akar 3 tinggal dikuadratin, sama dengan 1/4 ditambah 3/4, yaitu 4/4, 1, jawabannya B. Ada. Nomor 19, nilai minimum fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini nilai minimumnya menggunakan kayak titik puncak itu, y sama dengan min d per 4a. D itu apa? D itu didefinisikan sebagai b kuadrat min 4ac. Nah, min b kuadrat min dalam kurung b kuadrat min 4ac per 4a sama dengan min 2 kuadrat. B nya kan ini b, ini b, ini a, ini koefisiennya A, ini C. Jadi min 2 kuadrat min 4 kali A nya 1, C nya min 3 kali 4 kali A nya 1. Jadi Y sama dengan min 4 plus 12 per 4 sama dengan min 16 per 4 sama dengan min 4. Jadi ada jawabannya C. Lanjut ya, nomor 20. Luas maksimum sebuah segi 4 yang punya keliling 48 cm. Mudah kan ya pasti, yaitu luas maksimumnya, kelilingnya kan udah diketahui. Kelilingnya kan rumusnya 4S, 4 sisi, yaitu kelilingnya 48 terus sama dengan 4S. S sama dengan 48 per 4, yaitu tinggal dibalik ruas saja, sama dengan 12. Terus luasnya, rumusnya apa? S kuadrat, S kali S sama dengan 12 kuadrat, yaitu 144 cm kuadrat. Ada jawabannya C. Jadi jawabannya C. Nomor 21, lanjut. Alat ukur teodolit digunakan untuk mengukur jarak batas bidang. Alat berdiri di atas tembok dengan tinggi 18,5, sini 18,5 meter di atas tanah, sedangkan tinggi alat 1,5 meter. Dari bacaan sudut vertikal alat ukur diperoleh bacaan titik A sama dengan 30 derajat. Jarak antara titik A dan B adalah, nah kan diketahui tadi tinggi alatnya berapa? 1,5 meter. Tinggi temboknya 18,5 meter. Sudut A sama dengan 30 derajat. Sehingga yang ditanyakan jarak titik A dan B. Jadi ini alatnya, ini tembok, yaitu tadi tingginya 1,5, ini 18,5. Tinggal dicari pakai rumus menggunakan kosinus, sudut sinus, yaitu AB per sin 30 sama dengan AC per sin 60. AB per sin 30 berapa? Setengah. 1 AC nya ini segini ya, AC nya, jadi 1,5 ditambah 18,5 yaitu 20. Terus sin 60 nya kan setengah akar 3, setengahnya aku coret, terus tinggal akar 3, sehingga 20 per akar 3 dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3, jadi 20 per akar 3 kali akar 3 kan 3, 20 per 3 kali akar 3, jawabannya B. Nomor 21, jawabannya B. Nomor 22, luas bangunan berikut adalah, ini sudutnya 60, sininya 10, sininya 20. Luasnya tinggal dicari, luas sama dengan setengah kali 20 kali 10 kali sin 60, 100 kali setengah akar 3, yaitu 50 akar 3 meter kuadrat, yaitu B.
Lanjut, nomor 23. Kota B terletak 4 km di sebelah selatan kota A. Kota C berjarak 3 km dan sudut dari arah utara titik A ke garis AC adalah 225 derajat. Adapun jarak kotak B terhadap kota B terhadap kota C adalah 7 km. Maka terletak di sebelah manakah kota C terhadap kota A? Ingat, arah mata angin selalu saling tegak lurus kepada pusatnya. Jadi aku di sini udah gambar. Ini kan utara, ini kan selatan, ini timur, ini barat. Jadi kan kota B terletak 4 km. Berarti kan sini itu 4 km panjangnya, sini ke sini itu 4 km. Kota B terletak 4 km di sebelah selatan kota A. Kotak C berjarak 3 km dan sudut dari arah utara. Sininya itu 3 km, sudut dari utara. Ini sebenarnya sini sih, sudut dari utara, utara ke garis AC adalah 225. Sini tuh kan, kalau sini kan 0, nih 90, ini 180, kan ini 270, berarti 225 tuh terletak di sini gitu loh. Jadi maka di sebelah manakah kota C terhadap kota A? Kota C terhadap kota A yaitu ini barat daya. Jadi jawabannya C. Lalu lanjut nomor 24. Agak panjang ya soalnya, tapi sebenarnya mudah sih. Dengan alat ukur station, hitung tinggi suatu menara telepon seluler di atas tanah. Lihat gambar. Jika alat ukur berdiri 20 meter dari sumbu as menara, sedangkan tinggi tempat menara sama dengan tinggi tempat berdiri alat, ditambahkan tinggi alat, sudut miring yang terukur pada alat ukur, total station 45 derajat. Nah, nomor 24 ini kita tinggal pakai perbandingan aja, yaitu tinggi menara per sin 45, kan ini sudutnya 45. Terus tinggi alat ukur per sin 45 kan udah diketahui di sini kan, tingginya ini sini, tinggi alat ukur udah diketahui sama sudutnya juga udah diketahui 45. Jadi sama tinggi menara sama dengan 20 meter. Udah, jawabannya jawabannya C. Lanjut, nomor 25. Panjang AE sama dengan 12 cm. Panjang ED sama dengan 3 cm. Dan panjang AC sama dengan 6 cm. Maka panjang CB adalah, gitu aku udah gambar sendiri ini. Gambar ini, jadi pakai perbandingan ya nyarinya panjang CB nya. Panjang kita kan nyari ini, panjang CB. Perbandingan aja AC per ABE, jadi ini per ini, terus ini per ini, AB per BE. Terus 6 per 3 sama dengan X per 12 min X. Jadi tinggal kali silang, 3X sama dengan 6 kali 12 min X. Terus 3X sama dengan 72 min 6X. 9X sama dengan 72, X sama dengan 72 per 9 kan 8. Jadi AB sama dengan 8. Terus mencari CB tinggal triple Pythagoras, yaitu CB sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kan ini kan CB kan ini, berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 6 ditambah 36, akar 100 itu 10 cm. Jadi jawabannya D. Lanjut, nomor 26. Berapakah lebar sungai jarak ABC berikut ini jika diketahui jarak A ke B itu 9, sudut A sama dengan 60 derajat. Udah aku gambar juga ini jadi perwakilannya. Ini lebar sungai. Cari lebar sungai. Jadi AB itu kan 9. Terus yang diketahui tadi sudutnya A-nya kan 60 derajat. Sehingga BC pakai perbandingan aja. BC per sin 60, ini menggunakan aturan sinus, sama dengan AB per sin 30. Jadi BC per setengah akar 3 sin 60. 9 per setengah itu sin 30. Jadi setengahnya aku coret, tinggal dikali silang. BC sama dengan 9 akar 3 meter. Nomor 27, besarnya sudut pada titik A dalam segitiga sembarang adalah dicari ini sudutnya ini. Kan kita pakai rumus aturan kosinus bisa, karena diketahui 3 sisi, sudutnya tidak ada yang diketahui, sehingga nomor 27 ini udah aku gambar juga.
A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A. Akar 28 kuadrat dikuadratin sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat min 2 kali 4 kali 6 kali cos A. Tinggal dimasukin aja kan ya. Terus 28 sama kan akarnya kalau dikuadratin jadi asli 28 aja. Sama dengan 16 ditambah 36 min 48 cos A. 28 sama dengan ini tambah ini 52 dikurangi 48 kali cos A. Terus dipindah ruas, 48 cos A sama dengan 24. Terus cos A sama dengan 24 per 48. Cos A sama dengan setengah A. Nah, nilai cos yang setengah itu berapa? Nah, A sama dengan 60 derajat. Jawabannya A. Lanjut nomor 28 ya. Panjang sisi BE dalam segitiga sebangun seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ini bentar. Ini tinggal gambar aja. Ininya nomor 28 kan pakai perbandingan aja. Jadi mencari panjang sisi BE itu kan kita harus tahu ini EC-nya berapa. Jadi EC itu dicari dengan rumus Pitagoras. Jadi EC sama dengan akar DE kuadrat plus CD kuadrat. Ini kuadrat plus ini kuadrat sama dengan 13. Kan kayak tipe Pitagoras 5, 12, 13. Lalu kalau udah ketemu 13 kan berarti kan ini mencari EB-nya kan ini kalau sini 13 berarti EB-nya berapa? Ya tinggal EC kurangi EB, EC kurangi BC yaitu 13 kurang 5 sama dengan 8 cm. Jadi jawabannya C. Ada jawabannya 8 cm nomor 28. Optionnya di sini C.